Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil pengajian saya di ruang maternitas, yaitu kista endometriosis. Baik, di sini kasus yang saya ambil adalah dengan Nyonya L, 32 tahun, datang ke RSUD Dr. M. Asari Pemalang dengan keluhan nyeri perut berlebihan pada saat haid. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 120/80, nadi 88 kali per menit, aspirasi darah 20 kali per menit, dengan suhu 36 dan berat badan 59 kg, tinggi badan 154, dengan GCS kompos mentis dengan skor 15. Setelah dilakukan pemeriksaan USG, didapati kisah sebesar kurang lebih 7,6 cm, sehingga dianggaplah diagnosa medis kista endometriosis dextra dan akan dilakukan tindakan pembedahan laparotomi. Setelah dilakukan tindakan pembedahan, pasien mengeluhkan nyeri dengan skala 3. Kemudian yang selanjutnya adalah pathway. Di sini kista endometriosis ini bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini misalnya ada genetik. Genetik ini berupa gen abnormal yang bisa menyebabkan gangguan menstruasi dan menyebabkan kista endometriosis. Kemudian untuk faktor eksternal sendiri berupa pola hidup yang tidak sehat seperti merokok, minuman alkohol, dan stres, dan contoh lainnya adalah kurang olahraga. Bisa menimbulkan menstruasi tidak teratur, juga bisa menimbulkan kista endometriosis. Selanjutnya di sini saya mengangkat kasus pada dia fase post operasi laparotomi. Jadi setelah dia dilakukan post OP, dia terjadi imobilisasi. Imobilisasi ini menjadikan sirkulasi tidak teratur, imunitas menurun sehingga terjadilah diagnosa keperawatan resiko infeksi. Kemudian post OP ini dia karena adanya luka operasi, kemudian terjadilah dikontinuitas jaringan sehingga terangkatlah diagnosa nyeri akut. Selanjutnya dari luka operasi ini bisa menyebabkan gangguan mobilitas. Untuk selanjutnya adalah analisis data. Yang pertama adalah pasien mengatakan nyeri luka post-op pada perut bawah dengan skala 3, terangkatlah nyeri akut dengan etiologi agar menjerat fisik, yaitu prosedur tindakan pembedahan. Dari hasil kaji nyeri ditemukan dengan P nyeri timbul waktu digerakkan dengan sensasi senut-senut dengan di daerah perut bawah dengan skala 3 dan waktu nyeri adalah hilang timbul. Selanjutnya adalah dengan diagnosa resiko infeksi. Di sini terdapat abses dan sedikit darah pada luka post-op laparotomi disebabkan berhubungan dengan tindakan invasif ataupun pembedahan. Selanjutnya adalah mengenai diagnosa gangguan mobilitas. Pasien mengatakan susah dan takut ketika bergerak karena adanya luka dan rasa nyeri. Untuk objektifnya adalah pasien terlihat banyak berbaring dan tidak banyak bergerak. Kondisi ini berhubungan dengan tindakan invasif pembedahan berupa luka post-op. Untuk selanjutnya adalah diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang diutamakan adalah ada 3, yaitu satu adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, yaitu berupa prosedur pembedahan. Yang kedua adalah risiko infeksi berupa tindakan invasif atau pembedahan. Yang ketiga adalah gangguan mobilitas karena adanya luka post-op. Selanjutnya adalah rencana tindakan keperawatan atau intervensi. Di sini dimulai dari masalah nyeri. Setelah dilakukan asuhan keperawatan 3x24 jam, diharapkan masalah nyeri dengan kriteria 1, keluhan nyeri menurun, 2, gelisah menurun, 3, kemampuan mengontrol nyeri meningkat, status kenyamanan meningkat. Selanjutnya adalah setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan risiko infeksi dapat dijaga dengan kriteria hasil 1, bengkak menurun, kerusakan jaringan menurun, drainase pleural menurun. Dengan intervensi untuk diagnosa nyeri adalah manajemen nyeri, yaitu mengidentifikasi lokasi, karakteristik, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, kemudian mengidentifikasi skala nyeri,
kemudian memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, misal dengan terapi nafas dalam, kemudian memberikan obat analgetik. Untuk intervensi pencegahan infeksi adalah satu, memonitor tanda infeksi seperti kemerahan, bengkak, sensasi nyeri, dan perubahan fungsi. Kemudian melakukan perawatan luka berupa ganti balutan, menganjurkan peningkatan asupan cairan gizi tinggi berupa protein, dan memberikan obat antibiotik. Untuk selanjutnya adalah diagnosa gangguan mobilisasi, yaitu dengan setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 kali 24 jam diharapkan masalah nyeri dengan kriteria pergerakan ekstrim meningkat, rentang gerak meningkat, nyeri menurun, gerakan terus batas menurun. Di sini maaf manajemen ini adalah bukan belum direvisi nggih. Ini itu untuk dukungan mobilisasi, yaitu dengan satu, mengidentifikasi ada nyeri atau keluhan fisik lainnya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi toleransi fisik, melakukan ambulasi, memberikan ambulasi sederhana, kemudian memberikan dukungan ambulasi dan mengajarkan melakukan mobilisasi. Untuk implementasinya adalah untuk nyeri akut, yaitu satu, memonitor nyeri, memberikan obat analgetik berupa asam mefenamat 500 mg, terapi non farmakologisnya berupa terapi nafas dalam dengan respon, pasien mengatakan nyeri post-op laparotomi dengan skala 2. Kemudian untuk diagnosa resiko infeksi, memonitor tanda gejala infeksi, melakukan perawatan luka berupa ganti balutan, serta memberikan antibiotik cefadroxil 500 mg. Dan dengan respon, tidak ada gejala infeksi, kondisi luka baik, bersih, tidak ada abses dan darah keluar. Untuk selanjutnya adalah implementasi gangguan mobilitas, yaitu dengan memberikan dukungan ambulasi, memberikan ambulasi sederhana, mengidentifikasi ada nyeri atau keluhan fisik selama ambulasi, serta menganjurkan melakukan mobilisasi. Dengan respon, pasien mengatakan susah bergerak karena adanya luka dan nyeri. Dengan objektif, pasien terlihat banyak berbaring. Untuk selanjutnya adalah evaluasi. Di sini untuk evaluasi diagnosa nyeri, yaitu pasien mengatakan sudah tidak nyeri dengan skala 0, keluhan tidak ada dan masalah teratasi sehingga menghentikan intervensi. Untuk diagnosa selanjutnya adalah resiko infeksi, pasien mengatakan luka dalam kondisi baik, tidak ada tanda gejala infeksi, luka post operasi dalam kondisi baik, tidak ada abses, tidak ada darah. Untuk masalah terasasi dan planningnya adalah memberikan edukasi perawatan luka mandiri di rumah. Untuk diagnosa ketiga yaitu gangguan mobilitas, pasien mengatakan sudah enak bergerak dan tidak takut karena adanya luka post-op, pasien terlihat bergerak dan beraktivitas seperti biasa, masalah teratasi dan intervensi. Sekiranya cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentasi Wakita Setianoveni dengan kasus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakita Setianoveni. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengkajian kasus di rumah sakit selama 1 minggu. Di sini diagnosanya yaitu penile anal hipermenorrhea. Lanjut. Kasusnya yaitu Nyonya M, usia 37 tahun, datang ke RSUD Dr. M. Ashari Pemalang pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2021. Dengan keluhan utama keluar darah dari jalan lahir, pasien mengatakan perdarahan sejak 6 hari, perut terasa nyeri. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 120/80, suhu 36 derajat Celcius, nadi 82 kali per menit. RS 20 kali per menit.
Untuk pathway, kita mulai dari gangguan fungsional, hipotalamus, hipofisis, hormonal, dan lain-lain menyebabkan estrogen diproduksi terus-menerus, sehingga terjadi peningkatan estrogen. Peningkatan estrogen ini menghasilkan korpus luteum tidak terbentuk dan progesteron rendah. Korpus luteum tidak terbentuk itu mengakibatkan penurunan sekresi estrogen, sehingga menyebabkan proliferasi endometrium, menyebabkan stratum kompakta dan stratum spongica terlepas, pembentukan trombosit dan prostalagin tidak terjadi, endometrium tebal namun rapuh, sehingga menyebabkan perdarahan. Perdarahan ini memunculkan masalah perawatan nyeri akut dan resiko hipovolemi. Pendarahan juga mengakibatkan anemia, sehingga HB-nya turun, penurunan transport oksigen, dyspnea, hipoksia, sehingga menghasilkan masalah keperawatan pola tidak efektif, defisit perawatan gizi, intoleransi aktivitas. Anemia juga mengakibatkan imunitas menurun, sehingga muncul masalah keperawatan resiko infeksi. Analisis data. Untuk yang pertama, DS, pasien mengeluh darah keluar dari jalan lahir. DO, terdapat perdarahan di jalan lahir. HB 7,6, kulit terlihat pusat dan pasien lemah. TD 120/80, suhu 36,5 derajat Celcius, RR 18 kali per menit, N 82 kali per menit, SpO2 98. Etiologinya yaitu kehilangan cairan secara aktif, problemnya resiko hipovolemi. Selanjutnya GDS yang kedua yaitu P, nyeri karena perjalanan penyakit, terasa ditusuk-tusuk, R-nya perut bawah, S-nya skala 4, T-nya nyeri saat disentuh atau bergerak. DO-nya klien tampak mengalami kesakitan. Skala 4, pasien terlihat gelisah. TD 120/80, S-nya 36,5 derajat Celcius, RR 18 kali per menit, nadi 82 kali per menit, SpO2-nya 98. Etiologinya yaitu agemik cedera fisiologis. Problemnya nyeri akut. DS yang ketiga yaitu pasien mengeluh tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. DO-nya kebutuhan pasien dibantu keluarga, mobilitas terbatas. TD 120/80, S-nya 36,5 derajat Celcius, RR 18 kali per menit, nadinya 82 kali per menit, SpO2-nya 98. Problemnya yaitu kelemahan, etiologinya yaitu intoleransi aktivitas. DS yang ketiga yaitu pasien mengatakan cemas dengan penyakitnya dan takut tidak bisa mempunyai keturunan. TD-nya 120/80, suhunya 36,5 derajat Celcius, R-nya N-nya 8. Problemnya yaitu ansietas. Etiologinya ancaman terhadap konflik. Diagnosa yang diambil yaitu risiko hipovolemi berhubungan dengan kehilangan seks aktif. Yang kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisiologis. Yang ketiga intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Yang pertama ada rencana keperawatan. Diagnosa yang pertama yaitu risiko hipovolemi berhubungan dengan kehilangan cairan secara aktif. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan 03/028, perasaan lemah menurun, kadar HB membaik. Intervensinya yaitu manajemen hipovolemia I03116. Pertama ada
intake dan output cairan, berikan asupan cairan oral, kolaborasikan pemberian cairan IV isoton-RL, kolaborasi pemberian produk darah, anjurkan menghindari perubahan posisi secara mendadak. Diagnosa yang kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen prosedural fisiologis. Tujuannya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan masalah teratasi dengan kriteria hasil tingkat nyeri L08066, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, gelisah menurun. Untuk intervensinya yaitu manajemen nyeri I08238. Jadi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, monitor efek samping penggunaan analgesik, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Selanjutnya ada terapi relaksasi I09326. Jelaskan tujuan, manfaat, batasan jenis relaksasi yang tersedia. Anjurkan mengambil posisi nyaman, anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi. Diagnosa yang ketiga yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Tujuannya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan masalah teratasi dengan kriteria hasil toleransi aktivitas L05047, kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari meningkat, keluhan lelah menurun, perasaan lemah menurun. Intervensinya yaitu manajemen nyeri. I05178, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. Monitor kelelahan fisik dan emosional, monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas, berikan aktivitas distraksi yang menyenangkan, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Implementasi. Hari pertama, diagnosa resiko hipovolemia. Ada memonitor keluhan utama, memonitor TTP, memberikan infus RL20 TPM, memberikan infus Kalanek 1 kali 500 mg, memberikan transfusi darah PLC 200 cc, memberikan transfusi trombosit. Responnya yaitu subjek klien mengeluh darah keluar dari jalan lahir. O-nya terjadi perdarahan, klien tampak lemas, kulit tampak pucat. TD 180, S-nya 36, 82 kali per minggu. Implementasi hari pertama untuk diagnosa nyeri akut yaitu memonitor keluhan utama, memonitor TTP, memberikan injeksi keterelak 1 kali 30 mg, memberikan injeksi metilprednisolon 1 kali 62,5 mg, mengajarkan teknik relaksasi. Responnya yang pertama ada subjek, klien mengeluh nyeri perut. O-nya, klien tampak menahan nyeri, skala nyeri 4, klien terlihat gelisah. Selanjutnya, implementasi hari pertama, intoleransi aktivitas. Memonitor keluhan utama, memonitor TTP, memonitor pola tidur, memberikan aktivitas distraksi yang menenangkan. Respon, subjek, klien mengeluh tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Oh, aktivitas klien dibantu keluarga, mobilitas terbatas. Lanjut. Implementasi hari kedua, resiko hipovolemia, memonitor keluhan utama, memonitor TTP, menganjurkan memperbanyak asupan oral, memberikan injeksi Kalanek 1 kali 500 mg, memberikan transfusi darah PRC 100 cc, berikan transfusi trombosit. Responnya, subjek mengeluh darah masih keluar dari jalan lahir, O-nya darah berkurang, klien tampak lemas, kulit tampak pucat. TD 120/80, S-nya 36,2 derajat Celcius, RR-nya 20 kali per menit, N-nya 82 kali per menit, SPO2-nya 98, HB 8,1, trombosit 86.000. Implementasi hari kedua nyeri akut yaitu memonitor keluhan utama, memonitor TTP, memberikan injeksi keterelak 1 kali 30 mg, memberikan injeksi metilprednisolon 1 kali 62
62,5 mg mengajarkan teknik distraksi. Responnya subjek klien mengeluh nyeri perut sedikit berkurang. O-nya klien tampak menahan nyeri, kalau nyeri juga gelisah berkurang. Implementasi hari kedua diagnosa intoleransi aktivitas yaitu memonitor keluhan utama, memonitor TTV, menganjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Responnya yang pertama ada subjek, klien mengatakan aktivitas masih dibantu keluarga, objektifnya aktivitas klien dibantu keluarga, mobilitas terbatas. Lanjut. Implementasi hari ketiga, resiko hipovolemi. Yang pertama, memonitor keluhan utama, memonitor TTV, memberikan infus RL 20 TPM, memberikan injeksi Kalnex 1 kali 500 mg, memberikan darah transfusi darah BRC darah bocor, kondisi jadi perdarahan, kulit tidak pucat. TD 120/80, S-nya 36 derajat Celcius, RR-nya 22 kali per menit, N-nya 83 kali per menit, SpO2-nya 98, HB-nya 9,9, trombositnya 140.000. Strategi hari ketiga, diagnosa nyeri akut, memonitor keluhan utama, memonitor TTV, memberikan injeksi ketorolac 1 kali 30 mg, memberikan injeksi methylprednisolone 1 kali 62,5 mg, mengajarkan teknik relaksasi. Responnya, subjek klien mengatakan nyeri berkurang, O-nya klien tampak lebih nyaman, kalau nyeri 2 gelisah berkurang. Implementasi hari ketiga, diagnosa intoleransi aktivitas. Yang pertama yaitu memonitor keluhan utama, memonitor TTV, menyediakan lingkungan yang nyaman dan rendah stimulus. Responnya, subjek klien mengatakan sudah tidak dibantu keluarga dalam beraktivitas, O-nya klien sudah bisa beraktivitas sendiri, mobilitas tidak terganggu. Evaluasi hari ketiga untuk diagnosa resiko hipovolemi, subjeknya klien mengatakan darah sudah tidak keluar, objektifnya sudah tidak terjadi perdarahan, kulit tidak pucat. Jadi 120/80, S 36 derajat Celcius, RR-nya 2 kali per menit, N-nya 83 kali per menit, 9, trombositnya 100. Atasi evaluasi diagnosa. Subjeknya klien mengatakan nyeri berkurang, O-nya klien tampak lebih nyaman, kalau nyeri 2 bisa berkurang. Jadi 110/80, S-nya 36 derajat Celcius, RR-nya 22 kali per menit, N-nya 83 kali per menit, SpO2-nya 98. A-nya masalah teratasi, P-nya hentikan intervensi. Untuk diagnosa yang ketiga yaitu intoleransi aktivitas. Subjeknya mengatakan sudah tidak dibantu keluarga dan beraktivitas, O-nya klien sudah bisa beraktivitas sendiri, mobilitas tidak terganggu. Jadi 110/80, subjeknya suhunya 36 derajat Celcius, RR-nya 2 menit, N-nya 83 kali, SpO2-nya 98. Untuk A-nya masalah teratasi, P-nya intervensi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.